Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Kaifa halukum ayyuhat talamid? Baik, fi hadzal yaum nahnu sanadrus lughatal arabiyyah. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari bahasa Arab. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini bersama Ustazah Afrilia kita akan mereview materi fi'il madhi untuk kata ganti orang pertama, orang kedua, dan juga orang ketiga yang sudah kita pelajari pada 3 pertemuan sebelumnya. Ustazah akan mereview dan akan mencoba memasukkan ke dalam latihan soal. Oke, sebelum kita mengerjakan latihan soal, kita cek dulu nanti materinya. Namun ingat, tetap selalu waspada dan amalkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan saat selesai melaksanakan apapun dengan air mengalir dan sabun. Yang kedua, memakai masker saat kita terpaksa harus keluar rumah. Dan yang ketiga, menjaga jarak aman dengan orang-orang di sekitar kita saat kita berada di luar rumah. Baik, sudah siap semuanya? Duduk yang rapi, perhatikan videonya. Kita cek bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6 MIT Bakti Ibu Kota Madiun? Mudah-mudahan semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia bersama keluarga di rumah. Hari ini kita akan mereview tentang fi'il madhi dan juga kita akan belajar mengerjakan latihan-latihan soal tentang fi'il madhi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya untuk kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga bersama Ustazah Afrilia. Baik, setelah ini kita akan simak reviewnya. Kita simak bersama yuk. Oke, Ustazah punya gambar. Nah, ini adalah gambar teko. Kira-kira teko air, kita bisa belajar apa ya dari sebuah teko air? Oke, ternyata teko itu ketika kita tuangkan maka dia juga akan mengeluarkan isi tekonya sesuai dengan apa yang kita isikan ya. Kalau kita mengisi dengan minuman yang halal, sehat dan menyejukkan, maka dia juga akan ketika dituangkan juga akan mengeluarkan minuman yang sehat dan menyegarkan untuk tubuh kita. Nah, lalu apa hubungannya? Nah, hubungannya dengan kita seorang muslim. Nah, kata-kata yang kita ucapkan, yang kita keluarkan dari mulut kita, itu akan mencerminkan apa yang ada di hati kita. Jadi isi hati kita, kualitas diri kita, ya, kualitas harga diri kita. Nah, karena otomatis diri kita yang baik ya, akan ada hati yang baik di dalamnya. Dan hati yang baik akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Begitu pula sebaliknya, ketika hati kita penuh dengan keburukan, hati kita kotor, maka otomatis yang akan kita ucapkan, yang akan keluar dari mulut kita adalah keburukan juga. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua itu ya. Pelajarannya adalah seorang muslim, setiap muslim itu wajib untuk menjaga lisannya dan wajib memperbaiki hatinya agar semua aplikasi dalam kehidupannya, baik perkataan maupun perbuatan, semuanya merupakan cerminan kebaikan seperti yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Itu tadi adalah sedikit pesan dari ulama kita A'agim. Oke, kita review ya. Untuk materi kita masuk ke review materi. Oke, yang pertama, fi'il madhi terdiri dari 2 kata, yaitu al-fi'lu, kata kerja, dan al-madhi yang artinya lampau atau dulu atau telah terjadi. Nah, maka fi'il madhi adalah
kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan. Biasanya dalam sebuah kalimat akan ditandai dengan kata-kata tadi, kemarin, yang lalu, dan sebagainya. Ya, dalam kalimat bahasa Arab ya, tadi, kemarin, yang lalu bisa juga ditandai dengan penggunaan kata kode di awal kalimat. Oke, kita review. Selanjutnya reviewnya adalah fi'il madhi untuk kata ganti orang ketiga atau ghaibun ya. Kata ganti orang ketiga adalah orang yang tidak diajak bicara. Jadi kalau yang berbicara itu saya, orang pertama, dan yang diajak berbicara itu kamu, kalian, orang kedua, maka orang ketiga adalah orang yang tidak dilibatkan dalam pembicaraan ya. Jadi dia, mereka, kita tidak berbicara langsung dengannya. Oke, lalu kata ganti orang ketiga atau ghaibun ini terdiri dari yang tunggal, yang mufrad itu ada huwa dan hiya ya. Huwa dan hiya. Huwa adalah mudzakkar, dia laki-laki, dan hiya adalah dia muannas, yang perempuan ya. Di sini warnanya mencerminkan mudzakkar muannasnya. Lalu yang berikutnya adalah huma. Huma ini kalau dalam bahasa Arab adalah untuk menjelaskan isim ta'nis atau mutanna ya, mereka berdua. Jadi dua orang mudzakkar ataupun dua orang muannas pakainya huma. Yang berikutnya adalah bentuk jamaknya, yaitu hum untuk yang mudzakkar, mereka ya, mereka lebih dari dua orang, dan hunna untuk yang muannas yang artinya juga mereka lebih dari dua orang, seperti itu. Oke, kita review kembali ya. Untuk kata ganti orang ketiga yang tunggal, yang huwa atau hiya, yang dia laki-laki maupun dia perempuan, muannas maupun mudzakkar, dalam kalimat terkadang tidak selalu muncul dengan huwa atau hiya, namun terkadang bisa juga berwujud nama orang ya, berupa nama orang. Jadi bisa nama orang siapapun ya, bisa Ahmad, bisa Aisyah ya, dan sebagainya. Oke, lalu kita akan mempelajari ciri-ciri fi'il madhi untuk kata ganti dengan sebuah mind mapping yang sudah pernah Ustadzah share sebelumnya ya. Mari kita pelajari fi'il madhi untuk huwa, kata ganti orang ketiga yang tunggal, yang mudzakkar dulu ya. Yang biru Ustadzah warnai biru adalah ciri-ciri mudzakkar. Kata kerja lampau atau fi'il madhi untuk huwa itu tidak tampak ciri-ciri fi'il madhinya ya, atau maksudnya tersembunyi. Jadi kalau misalkan telah menulis kataba ya, dia muncul kataba ya, tidak ada ciri-ciri yang tampak pada kata kerja lampau tersebut. Yang berikutnya adalah mereka berdua laki-laki, huma mudzakkar. Nah, ciri-cirinya adalah kata kerja fi'il ditambah alif ya, maka huruf terakhir kata kerja bersambungan dengan alif. Misalnya di sini kata kerjanya berakhiran huruf lam, maka bersambungan dengan alif, maka otomatis menjadi panjang fathah, panjang fa'ala, seperti itu. Kita masuk ke yang mereka jamak mudzakkar, hum. Nah, ciri-ciri fi'il madhi yang masih sudah sampaikan, yang masih ingat adalah kata kerja di belakangnya ditambahi dengan wawu sukun alif, maka huruf terakhir kata kerja tersebut bersambungan dengan wawu sukun alif. Berarti itu adalah ciri-ciri kata kerja untuk hum atau mereka mudzakkar. Fa'alu, maka otomatis huruf terakhir kata kerja akan berubah harokat menjadi dhammah. Kalau yang huma tadi otomatis karena bersambungan dengan alif, maka kata kerja huruf terakhirnya otomatis akan berubah menjadi harokat fathah. Oke, itu untuk kata kerja
lampau, kata ganti lampau untuk orang ketiga. Sekarang yang muannas. Nah, hiya, dia muannas, dia perempuan. Kata kerja ditambah tak sukun di belakangnya menjadi fa'alat, ya, fa'alat. Jadi harokatnya a tambahi tak belakangnya, fa'alat. Jadi nanti kalau bertemu kata kerja belakangnya ada tak sukunnya, oh berarti itu miliknya hiya, berarti pelakunya adalah dia. Oke, bisa dipahami ya. Next adalah yang orang kedua, ya, maksudnya adalah dua orang, ya, mereka berdua yang muannas, huma muannas. Kata kerja ditambahi tak belakangnya menjadi fa'alata. Huruf terakhirnya kata kerja, apapun nanti kata kerjanya, huruf terakhir dia berharokat fathah la, maka menjadi fa'alata. Jadi kalau kalian bertemu kata kerja belakangnya kok ada tak panjang, ta, dan huruf terakhir kata kerja itu berharokat fathah, maka bisa dipastikan itu huma muannas, pelakunya berarti dua orang perempuan, mereka berdua. Selanjutnya untuk mereka muannas yang lebih dari dua orang, hunna. Ini dia hunna, ya, bisa 3, 4 ataupun 10, 20, 100, 200, pokoknya lebih dari dua orang itu pakainya hunna yang muannas, ya. Kata kerja ditambah na menjadi fa'alna. Bisa kita lihat di sini huruf terakhir kata kerja, di sini lam, huruf terakhir kata kerjanya berharokat sukun lalu bersambung dengan na. Bisa kita simpulkan bahwa sebelum tambahan na, huruf terakhir kata kerja berharokat sukun ketika dia menjadi kata kerja lampau, menjadi fa'alna. Bisa dipahami? Oke, coba kita masukkan ke contoh kata, ya. Oke, ini latihannya seperti ini contohnya. Nah, telah mengerjakan, kalau huwa telah mengerjakan, fa'ala, ya, harokatnya utuh, tidak ada tambahan apapun di belakang kata kerja. Lalu telah menulis, dia telah menulis, tetap utuh kataba. Telah membaca, utuh qara'a, tidak ada tambahan apapun di belakangnya. Nah, itu untuk yang huwa, karena ciri-ciri fi'il madinya tersembunyi, tidak tampak. Yang berikutnya kita masuk ke huma mudzakkar. Kita masih ingat tadi huma mudzakkar setelah kata kerja ditambahi alif di belakangnya, maka menjadi fa'ala, maka otomatis huruf terakhir dari kata kerja itu berharokat fathah karena bersambungan dengan alif. Nah, kalau tadi kata ba bersambungan dengan alif, maka ba-nya jadi panjang, kata ba, ya, telah, mohon maaf, kata ba menulis, ya, ketika menulis kata ba-nya jadi panjang. Sekarang ketika membaca, huma membaca, mereka berdua laki-laki membaca, menjadi qara'a, hanya panjang karena bersambungan dengan alif. Sekarang masuk ke mudzakkar yang mereka lebih dari dua orang. Ciri-cirinya tadi diakhiri dengan wawu sukun alif. Fa'alu, telah mengerjakan, mereka telah mengerjakan. Nah, ketika mereka telah menulis, kataba bersambungan dengan wawu sukun alif, maka menjadi katabu. Otomatis huruf ba-nya, huruf terakhir kata kerja di sini adalah huruf ba. Karena dia harus bersambung dengan wawu sukun, maka dia harus berharokat dhammah otomatis. Qara'a tadi, qara'a bersambungan dengan wawu agar dia nyambung dengan harokat wawu sukun, maka otomatis huruf terakhir kata kerja yang sebelumnya hamzahnya fathah, sekarang hamzahnya jadi dhammah, qara'u. Itu yang mudzakkar. Faham sampai yang mudzakkar, ya? Sekarang kita masuk yang kata ganti orang ketiga muannas, yang tunggal. Dia perempuan satu orang.
telah mengerjakan tadi tambahannya tak sukun, fa'alat. Maka telah menulis menjadi dari kataba ditambahi tak sukun menjadi katabat langsung. Dari qara'a telah membaca, dia telah membaca menjadi qara'at langsung. Oke, paham? Sekarang yang dua orang mu'annas, tadi dua orang mu'annas adalah tambahannya tak panjang ya, tak fathah alif, fa'alata. Maka dari telah menulis menjadi kataba menjadi katabata. Kalau qara'a telah membaca menjadi qara'ata ya, dan seterusnya seperti itu. Sekarang masuk yang jamak, lebih dari dua orang untuk muannas. Ciri-cirinya tadi adalah ditambahin na dan huruf terakhir kata kerjanya berharokat sukun. Maka dari fa'ala menjadi fa'alna, telah mengerjakan. Mereka perempuan telah mengerjakan. Mereka perempuan telah menulis dari kataba menjadi katab. Nah, huruf terakhirnya kata kerja tadi adalah ba, disukun disambung dengan na menjadi katabna. Telah membaca. Tadi qara'a huruf terakhirnya hamzah. Nah, di sini hamzahnya disukun ditambahin na, qara'na. Oke. Berikutnya review kata ganti orang kedua untuk fi'il madhi untuk kata ganti orang kedua. Bismillah. Fi'il madhi untuk kata ganti orang kedua atau untuk mukhatab ya. Siapa mukhatab itu? Orang yang diajak bicara. Jadi orang kedua itu kamu, nak ya. Yang di sini Ustazah ajak bicara adalah kamu, nak. Dah, kalian ya. Kalian itu bentuk jamaknya lebih dari satu, bisa kalian berdua, bisa kalian lebih dari dua, satu kelas ya, satu jenjang kelas 6 semuanya kalian. Nah, Ustazah ajak bicara, itu berarti orang kedua. Nah, kata ganti orang kedua terdiri dari tadi ya Ustazah udah bilang anta, anti, anta untuk yang laki-laki, anti untuk yang perempuan, kamu. Lalu antuma, kalian berdua baik untuk mudzakkar maupun muannas, dan antum untuk yang mudzakkar, kalian lebih dari dua orang, dan antunna untuk kalian lebih dari dua orang yang muannas. Kita masuk ke ciri-ciri fi'il madhi untuk kata ganti orang kedua lewat mind mapping yang sudah Ustazah share sebelumnya. Kita review lagi. Nah, ciri-ciri untuk fi'il madhi untuk kata ganti anta itu tambahan ta di belakangnya, huruf terakhirnya dari kata kerja disukun, maka menjadi fa'alta. Nah, yang berikutnya kalian berdua yang mudzakkar tambahannya tuma, huruf terakhirnya disukun menjadi fa'altuma. Yang berikutnya antum, fa'al fi'il ditambahi tum ya, di sini antum, tum tambahnya juga tum. Fa'altum huruf terakhirnya disukun lagi dan huruf terakhir kata kerja disukun. Itu yang mudzakkar. Jadi kalau anta fa tambahi ta, fa'alta, antuma tambahi tuma juga fa'altuma, antum tambahi tum, fa'altum. Masuk yang ke muannas. Anti tambahannya ti, huruf terakhirnya kata kerja di sukun menjadi fa'alti ya. Ini berikutnya untuk dua orang muannas, antuma sama, tambahannya adalah tuma, huruf terakhir kata kerjanya disukun menjadi fa'altuma. Yang berikutnya adalah yang antunna ya, lebih dari dua orang, kalian kata kerja ditambahi tunna, huruf terakhirnya disukun menjadi fa'altunna. Nah, sekarang coba kita masukkan ke kata kerja yang lain selain fa'ala ya, selain telah mengerjakan. Oke, apa saja tadi? Menulis dan membaca ya. Jadi telah mengerjakan untuk telah menulis untuk kata ganti orang kedua dan telah membaca untuk kata ganti orang kedua. Kita mulai dari anta. Anta tadi ciri-cirinya belakangnya ada ta, huruf terakhirnya disukun menjadi fa'alta. Kataba huruf terakhirnya ba,
baknya disukun tambahi ta menjadi kata beta. Qoro'a, huruf terakhirnya hamzah, hamzahnya disukun menjadi qoro tambahi ta, qorokta. Nah, sekarang yang antuma mudzakkar. Fa'altuma. Ini antuma mudzakkar dan antuma muannas sama ya bentuknya. Fa'altuma untuk yang mudzakkar, yang muannas juga fa'altuma sama. Lalu yang telah menulis kataba, huruf terakhirnya ba disukun menjadi tambahi tuma menjadi kata betuma. Yang muannas juga sama, kata betuma ya. Sekarang yang qoro'a, telah membaca, huruf terakhirnya hamzah disukun tambahi tuma menjadi qoro tuma untuk yang mudzakkar dan sama qoro tuma juga untuk yang muannas. Oke, antuma muannas dan mudzakkar sama ya, bentuk kata kerja lampaunya sama. Oke, sekarang kita masuk ke yang mudzakkar lebih dari 2 orang. Antum. Antum tambahannya tum, huruf terakhirnya kata kerja disukun tambah tum jadi fa'altum, telah mengerjakan. Sekarang telah menulis. Kataba, huruf terakhirnya ba disukun tambah tum menjadi kata betum. Lalu telah membaca. Qoro'a, huruf terakhir hamzah disukun ditambah tum menjadi qoroktum. Oke, fahim tum. Sekarang untuk yang mudzakkar seperti itu. Kita masuk ke yang muannas. Muannas anti. Anti ti belakangnya berarti tambahi ti. Fa'alti, huruf terakhirnya kata kerja disukun. Kamu perempuan telah mengerjakan. Kamu perempuan telah menulis. Kataba, huruf terakhirnya ba disukun tambahi ti menjadi kata bekti. Anti telah membaca, maka qoro'a ditambah ti, huruf terakhirnya hamzah disukun tambah ti menjadi qorokti. Ini tadi yang 2 orang, yang antuma muannas sama dengan yang antuma mudzakkar sudah dibahas nggih. Kita langsung masuk ke yang antum antunna ya, antum versi perempuan. Jadi antunna, kalian perempuan lebih dari 2 orang ya. Tunna tambahannya di belakang tunna juga. Catatannya huruf terakhir kata kerja disukun, telah mengerjakan. Kalian telah mengerjakan. Fa'altunna, kalian telah menulis. Kataba tambah tunna menjadi kata batunna, huruf terakhirnya ba disukun. Kalian telah membaca. Qoro'a, huruf terakhirnya hamzah tambah tunna menjadi qoro tunna. Jadi seperti itu. Bagaimana? Mudah-mudahan bisa memahami ya, karena ini review jadi ustadzah percepat. Oke, selanjutnya kita masuk ke review pertama. Kata ganti orang pertama fi'il madhinya, kata ganti orang pertama itu mutakalim ya. Siapa mutakalim? Orang yang berbicara. Saya ya, di sini yang berbicara adalah saya atau aku. Bentuk jamaknya adalah nahnu. Nah, jadi terdiri dari aku atau saya ya. Ana berlaku untuk mudzakkar dan muannas, itu yang tunggal, dan nahnu untuk yang jamak ya. Jadi kita atau kami, ini jamaknya dari saya ya, jamak dari aku. Berlaku juga untuk mudzakkar dan muannas. Jadi dua-duanya pakainya ana dan nahnu ya, mudzakkar dan muannas sama. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri fi'il madhi untuk kata ganti orang pertama. Masih dengan mind mapping yang sudah ustadzah share sebelumnya. Oke, fi'il madhi untuk kata ganti orang pertama yang tunggal ana. Ciri-cirinya adalah ana berlaku untuk mudzakkar maupun muannas. Kata kerja fi'lun ditambah tu menjadi fa'al tu. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa selain tambahan tu, ternyata huruf terakhir kata kerja, huruf lam, di sini huruf lam ya, disukun. Nah, berarti nanti setiap akhir kata kerja yang akan
dijadikan kata kerja lampau untuk saya, ya, huruf terakhir kata kerjanya disukun dulu baru tambahi tu. Sekarang kita masuk ke yang jamak, ya, yang jamak. Jamaknya adalah nahnu. Nahnu pun juga berlaku untuk mudzakkar dan muannas, ya, sama. Muannas pakai nahnu, mudzakkar juga pakai nahnu. Ciri-cirinya apa? Kata kerja ditambah na menjadi fa'al nah. Nah, nanya na panjang, ya, berbeda dengan nanya yang tadi apa itu, ya, huna, ya. Nanya tadi pendek, kalau nahnu nanya na panjang. Ini yang membedakan dengan yang hunna, dengan mereka perempuan, dengan yang mereka muannas. Bentuk nanya berbeda. Ini nanya nunnya nun pakai alif, ya, nun tambahi alif, na panjang. Oke, jadi fa'al nah, huruf sama, huruf terakhir kata kerja diharokati sukun baru ditambah na panjang, na fathah alif. Oke, itu adalah kata ganti orang pertama untuk tunggal dan jamak, berlaku sama mudzakkar dan muannas. Sekarang kita masukkan ke kata kerja, contoh kata kerja kan, ya. Nah, telah mengerjakan, telah menulis, telah membaca untuk ana. Telah mengerjakan, fa'ala ditambah tu, huruf terakhirnya kata kerja adalah lam, diharokati sukun ditambah tu menjadi fa'al tu. Aku telah mengerjakan. Sekarang kalau aku telah menulis, kata kerjanya tadi kataba ditambah tu. Kataba huruf terakhirnya ba, kita beri harokat sukun, tambah tu menjadi kataba tu. Kalau saya telah membaca, maka qara'a ditambah tu. Huruf terakhir kata kerja dari qara'a adalah hamzah, kita beri harokat sukun ditambah tu menjadi qara'tu. Kita masuk ke yang nahnu. Nahnu telah mengerjakan, nahnu telah menulis, nahnu telah membaca. Kita telah mengerjakan, berarti fa'ala ditambah na panjang menjadi fa'alna. Huruf terakhirnya tadi lam, ya, fa'ala huruf terakhir kata kerjanya lam, kita beri harokat sukun lalu kita beri na panjang. Yang berikutnya adalah kita telah menulis atau kami telah menulis, maka disebutkannya adalah kataba ditambah na panjang. Huruf terakhir dari kataba adalah ba, ba-nya kita sukun, kita tambahin na menjadi katabna. Kami telah membaca, maka qara'a ditambah na. Qara'a huruf terakhirnya a, hamzah, kita sukun ditambahin na menjadi qara'na. Itu adalah bentuk kata kerja lampau. Fungsinya kata kerja lampau apa? Ya, untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Contohnya, kemarin ustadzah telah mengajarkan fi'il madhi. Nah, telah mengajarkan itu berarti nanti pakainya fi'il madhi. Hari ini semoga bermanfaat. Jika belum paham, silahkan diputar kembali videonya dan buka kembali catatan kalian yang berupa mind mapping yang sudah pernah ustadzah minta untuk kerjakan, untuk mencatat mind mapping, ya, membuat mind mapping seindah mungkin akan memudahkan kalian belajar. Baik, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian review kita, dan pada hari ini, setelah ini ustadzah akan mencoba menge-share latihan soal lewat Google Form. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi review materi kita dan beberapa contoh ketika kita menggunakan fi'il madhi pada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, setelah ini jangan lupa selesaikan latihan soal di Google Form yang ustadzah share di link berikut ini, ya.
dan kirimkan ke Ustadzah dalam tempo 1 pekan dari sekarang. Terima kasih solih-solihah. Jika ada pertanyaan silahkan telepon Ustadzah boleh, japri Ustadzah juga boleh. Demikian, terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.